Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya, karena hari ini adalah candle weekly terakhir ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan selama satu minggu ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, candle untuk weekly indeks dolar di sini terlihat buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Meskipun kalau kita perhatikan sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, kalau kita perhatikan ya. Sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan dan berhasil breakout di bawah low weekly 104.039. Ini menandakan bahwasanya indeks dolar masih dalam kecenderungannya kuat turun. Dan yang pertama itu, yang kedua, posisi high-nya itu hanya berada di area 105.103 dan posisi ini tidak mampu bergerak di atas daripada resisten sebelumnya, yaitu 105.883. Dan tentunya menurut saya mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar terjadi pelemahan selama satu minggu ini. Dan kalau kita perhatikan, besar kemungkinan hari ini akan melanjutkan penurunannya ataupun masih bergerak di area terbatas, karena nanti malam juga akan ada rilis news ya, yaitu prelim UM sentiment ya. Nanti kita bahas di akhir video. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Kita lihat di time frame daily terakhir ada pembentukan morning star ya, dimana ada impulsif bearish, ada doji dan impulsif bullish. Inilah yang menjadikan tekanan buyer di akhir sesi penutupan saat ini. Dalam arti memang kecenderungan sebelumnya terjadi penurunan ya, dan kemudian di posisi setelah hari Selasa kemarin dan hari Rabu memberikan dorongan sinyal ya, bahwasanya ada pembalikan atau reversal dari penurunan menjadi kenaikan. Tapi tentunya ini masih menjadikan gambaran, karena posisinya sebenarnya kalau kita lihat di time frame daily ini sudah ada terjadi koreksi ya, bullish untuk koreksi, karena saya masih melihatnya adalah key resisten di angka 105.883 ini belum mampu di breakout, kecuali kalau area ini sudah terjadi breakout structure, maka saya katakan indeks dolar kembali menguat. Selama itu belum terjadi breakout, maka saya mengatakan sifatnya kenaikan ini hanya koreksi, apalagi di hari kemarin membentuk sinyal bearish ya, tapi memiliki ekor dan body juga tidak terlalu besar. Terlihat ada konsolidasi di wilayah area ini setelah terbentuknya impulsif bullish, tapi tidak menjadikan dorongan bullish yang cukup kuat hingga break di atas daripada area resisten di minggu ini 105.103. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Untuk momentum hari ini kita coba lihat ya. Ini yang saya bahas kemarin. Ada pantau area zona penting di sini ya. Pantau pattern terbentuk dan ternyata ada konfirmasi, ada sentuhan posisi, sempat terjadi penurunan masuk kepada area golden level, yaitu area 104.272 ya. Anda bisa lihat ya, ini ada ekornya. Kemudian dia bergerak naik. Oke, bergerak naik sampai menyentuh di 104.886 area golden level yang ada di posisi atas. Dan posisi inilah yang membentuk sebuah pergerakan konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan terjadi. Terlihat posisinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tentunya area yang perlu kita perhatikan adalah posisi golden level yang berada di 104.684 ya, dimana di area ini terdapat area order block time frame 1 jam dan ada area imbalance. Tentunya ini sudah direspon dari posisi ini dan terjadi penurunan. Kita geser, kita rubah dulu ya posisinya seperti ini, karena ini sudah direspon dan sudah menjadikan posisi pergerakan turun. Oke, kita setting dulu, kemudian order block time frame 1 jam juga kita geser dulu seperti ini. Ya, kita lihat nantinya apakah di area-area tersebut ada potensi terbaru ya. Dan tentunya hari ini hal yang perlu kita perhatikan, satu, di sini juga ada area candle, ada area supply ya, di mana membentuk candle bullish ya. Nanti kita cek ya, karena ini sudah diambil daripada long legs doji. Inilah yang dimaksud dari pergerakan konsolidasi, tidak ada perubahan. Oke,
Kita rapikan dulu arah-arah pergerakannya. Ya, kita buat hari ini seperti apa kondisinya. Langsung aja kita cek dan apakah mampu nih bergerak menuju area demand, karena di sini juga ada area order block ya yang cukup besar. Nih, ini adalah area order blocknya di time frame 4 jam. Ini juga bisa dijadikan acuan ya untuk hari ini. Apakah ada kemungkinan akan turun sampai area tersebut. Kita tandain dulu order block time frame 4 jamnya. Oke. Yang di atas sudah ada. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam untuk skenario melihat kondisi melihat kondisi indeks dolar saat ini. Ini artinya masih bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan, maka saya akan tandain dulu area konsolidasinya. Dalam 1 hari pergerakan kemarin itu membentuk tertinggi dan terendah seperti ini. Ini adalah area konsolidasi. Ya, berkisaran antara 104.203 sampai dengan 104.745. Itu adalah area konsolidasinya. Oke, sudah saya tandain. Artinya kalau area tersebut ada posisi breakout dan saya melihatnya di sini ada area order block juga di time frame 1 jam, maka berpotensi juga wilayah ini akan menjadikan acuan. Ya, ini menjadikan acuan untuk target sell kita. Ya, artinya ada zona sell di area ini. Ya, kalau nantinya posisi area ini memang betul-betul tidak ada perubahan atau tidak ada pembentukan candle baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Intinya sih di situ. Oke ya, ini kita geser dulu sebentar. Ini kita geser dulu area order blocknya, kita geser seperti ini. Bentar ya, kita geser dulu. Oke. Ya. Maka di sini akan menjadi zona sell ya. Ini akan zona sell, pantau wilayah ini. Ya, pantau wilayah ini. Kalau nanti ada peluang besar di area ini, ada potensi pembentukan pattern, maka menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Oke, kita tandain dulu zona sell-nya. Ya. Oke, kita tandain dulu. Ya, seperti itu. Dan yang di bawah ini sebenarnya zona koreksi 50% ini sudah ada respon ya. Ini udah direspon. Tapi nggak apa-apa, kita tetap acukan di sini dulu. Oke ya. Oke, kemudian di bawah ini ada order block time frame 4 jam. Ini menjadikan, menurut saya ini akan menjadikan zona buy, zona pemantauan. Kalau menuju area ini, kalau kita lihat apakah ada pembalikan atau tidaknya, nanti pantau di posisi yang lebih rendah. Oke. Nah, ini posisinya ya. Dan posisi saat ini masih konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Dan kecenderungannya untuk hari ini menurut saya, kalau kita lihat dari posisi pergerakan dan strukturnya ya, ada kemungkinan memang akan tidak jauh dari pergerakan ini ya. Bahkan kalau naik pun hanya sebatas mendekati area zona sell, dan kalau turun juga akan mendekati zona buy ya. Dan posisi konsolidasi inilah yang menjadikan, oke, ini saya hapus aja deh. Ini kan sudah kita gunakan kemarin, ini mending saya hapus. Oke, kita akan fokus di area konsolidasi ya. Jadi gini, posisi range tertingginya ini yang menjadikan titik resisten. Oke, kita tandain dulu. Ini menjadikan titik resistennya. Ya, menjadi titik resisten. Ya, seperti ini ya. Itu area resistennya. Kemudian area supportnya ada di sini. Ini dari range pergerakan di hari kemarin. Kita tandain dulu. Oke, seperti ini. Ya. Ada support, ada resisten. Ini yang akan menjadi poin utama untuk kita melihat dorongan bullish atau bearish untuk indeks dolar. Oke ya. Jadi itu dulu yang perlu kita pantau ya dari area konsolidasi ini. Ya. Oke, artinya wilayah tersebut wajib dipantau, karena kalau posisinya gambarannya seperti ini. Kalau terjadi breakout ya, kalau terjadi breakout di atas daripada resisten, ini breakout ya contohnya, maka akan menuju wilayah area zona sell. Tinggal cek aja nanti di area sini ya, karena di sini ada area order block. Oke.
berpotensi kalau ini terjadi breakout sampai ke atas seperti ini ya, breakout, maka di sini ada breakout structure, artinya dia membreak dan posisinya akan lebih menguat. Oke, jadi ini pantau dulu wilayah order block ini. Ketika naik menuju sini, apakah mampu dia break di atas resisten minggu ini atau hanya bertahan di wilayah order block time frame 1 jam ini. Oke, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, pantau dari area support ini ya, pantau wilayah support ini. Kalau candle impulsif bearish terjadi ya seperti ini ya. Sebentar, ini saya ganti warna merah. Ya, kalau terjadi impulsif bearish close di bawah support 104.201, maka kecenderungannya pastinya akan break di bawah area low weekly sampai menuju area zona buy, atau di sini ada rally base rally. Ini juga hal yang terpenting kita lihat nanti ya, minimal sampai sini dulu. Karena kalau dua informasi ini, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Oke, ya ini wajib pantau karena ini ada area yang dinamakan rally base rally dalam area demand. Oke, ini ada rally base rally dalam area demand. Ya, jadi masuk kepada zona buy ya, atau kecenderungan bisa menguat kembali ketika menyentuh ini dan ada konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up, 3 in set down, 3 in set up ya, dan posisi atau struktur naik di wilayah ini. Oke, jadi ini gambaran daripada pergerakan indeks dolar ya untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan kita akan berlanjut untuk membahas news malam ini yang akan rilis ya. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi ya, nanti malam yang akan rilis tanggal 17 Maret 2023. Di sini pukul 21.00 ya, atau jam 9 malam, di mana ada prelim UAM Consumer Sentiment. Kalau kita lihat previousnya 67% ya, forecastnya prediksinya turun ya sebesar 66,9%. Kalau kita lihat dari data sebelumnya tanggal 10 ya bulan Februari lalu, di sini ada peningkatan, ada penguatan dari previous 64,9 ya diprediksikan di 65, ternyata angkanya naik menjadi 66,4%. Beda dengan posisi hari ini. Oke, hari ini diprediksikan ada penurunan dari data angka 67,0%, forecastnya menjadi 66,9%. Dan jika mana hari ini dari forecast ya, aktualnya menjadi angka di bawah forecast atau sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan sesuai dengan teknikal yang sudah kita bahas tadi di depan. Oke, tapi kalau datanya menguat di atas daripada forecast ya, di atas daripada 66,9%, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi di sini teman-teman perlu tahu ya, untuk prelim UAM Consumer Sentiment ini ya, pengaruhnya apa sih terhadap tingkat inflasi kan gitu. Karena indikator ini juga mencerminkan persepsi konsumen tentang kondisi ekonomi dan kepercayaan mereka terhadap masa depan ekonomi tersebut. Jika hasil survei ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen meningkat, maka kemungkinan besar konsumen akan lebih cenderung untuk menghabiskan uang mereka, sehingga meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga. Oke, sebaliknya jika hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen menurun, maka konsumen akan lebih berhati-hati dalam menghabiskan uang mereka, sehingga permintaan cenderung menurun dan dapat menekan kenaikan harga. Setelah teman-teman memahami ya apa yang saya maksud tadi untuk prelim UAM Consumer Sentiment dengan angka previous 67,0 dan forecastnya 66,9%, ini sesuai ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, teman-teman masih ingat ya, ini kan turun ya. Sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Kita cek ya dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Oke, kita mulai dari, nah ini ketika hari Jumat lalu ya, ada ADP non-farm employment change dan teman-temannya ya. Anda lihat karena kan di sini berhubungan dengan keuangan ya, atau pendapatan, di mana average hourly earning ini ada turun sebesar 0,2%. Teman-teman bisa lihat. Oke, itu ada penurunan 0,2% yang di tanggal 10 Maret ya. Maka penghasilan atau pendapatan orang-orang di Amerika turun. Nah, kira-kira kalau tidak ada uang untuk belanja kan otomatis ya turun ya, untuk permintaan atau mau membelanjakan uang kan juga berat gitu loh, karena penghasilan turun. Oke, yang pertama itu. Kemudian kita lihat dari kondisi ini kepercayaan pembelian ya terhadap
terhadap pembelian. Anda bisa lihat retail sales, ya, ini kan pembelian juga, retail sales ini minus 0,4%. Artinya ada penurunan di tanggal 15 Maret. Anda bisa lihat dari 3,2% turun menjadi minus 0,4%. Bahkan core retail sales juga sama. Artinya dari data-data yang ada yang menunjukkan bahwasanya terjadi penurunan pada tingkat data premium UM consumer sentiment. Sesuai sih menurut saya. Jadi saya sih memprediksi kurang lebih 80% ya, data ini, angkanya ini akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Oke, ini untuk prediksi saya kalau saya melihat dari kondisi yang dinamakan preliminary University of Michigan Consumer Sentiment ya. Ini juga memberikan kondisi bahwasanya survei menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen meningkat, maka positif gitu. Dan itu pun digambarkan dari kondisi daya beli masyarakat Amerika tinggi gitu loh. Ya. Jadi itu gambarannya menurut saya untuk premium US consumer sentiment menurut saya sesuai dengan angka 66,9%, besar kemungkinan aktualnya antara 66,9 atau di bawahnya angka tersebut. Karena saya memprediksi bahwasanya akan terjadi pelemahan. Maka kalau kita hubungkan dengan analisa teknikal dengan tren indeks dolar terjadi penurunan, insya Allah kayaknya sesuai ya, karena memang indeks dolar posisi saat ini dalam posisi tren turun. Oke? Ini yang bisa saya sampaikan ya. Tentunya teman-teman pasti akan tahu ya untuk dampak yang terjadi terhadap market yang lain, baik itu XAU/USD ataupun Euro, GBP dan Aussie, maka akan terjadi kenaikan. Tentunya yang paling berdampak biasanya respon kuat Euro/USD ya, atau XAU/USD tergantung dari ini yield obligasi ya. Kalau kita lihat kan yield obligasi memang turun ya untuk beberapa minggu ini gitu. Dan itu kalau indeks dolar turun dan yield obligasi turun malam ini karena premium UM consumer sentiment menunjukkan angka penurunannya, maka ya XAU/USD akan terjadi kenaikan. Apalagi kemarin ada informasi bahwasanya si The Fed dipaksa untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga, dan itu menjadikan faktor positif untuk XAU/USD dan mata uang yang lain. Menurut saya seperti itu. Oke? Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa news hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.